anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Pastinya kita semua di dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini Lause bersyukur karena kita bersama-sama kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun masih online, tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena sekarang kita sudah memasuki di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau naikkan pujian yang bersukacita dan bersorak-sorai bagi Tuhan, menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus nanti pada tanggal 25. Mari, sebelum kita memuji Tuhan, langsung jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh dipercayakan Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu kami. Walau hanya lewat online, tapi kami percaya kasih Tuhan terus menyertai kami. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, setiap Lause, Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang berkata, selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Sama dengan
sukacita. Walaupun saat ini dalam keadaan pandemi, kita takut bagaimana nanti kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus lahir di hati kita, di hidup kita, dan kita mau bersukacita walaupun dalam keadaan pandemi saat ini. Walaupun kita hanya online, kita hanya di rumah, tetap Tuhan terus menyertai kita. Kita menaikkan pujian yang berkata, seperti palungan, layakkan hatiku. Mari kita duduk kembali, kita persiapkan hati kita duduk dengan tenang. Kita mau bilang sama Tuhan hari ini, kami siap Tuhan untuk menyambut hari kelahiran-Mu di dalam keadaan kami saat ini. Berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Lahir di hati kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih Tuhan, kami siap menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal tak akan berarti tanpa Tuhan Yesus lahir di hati kami. Natal tak akan berarti tanpa ada kasih Tuhan yang menyertai kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Lause Yusuf yang akan menyampaikan bagi kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberikan semangat dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Lukas 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya,
Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Salam anak-anak yang kasih dalam Tuhan, bertemu kembali dengan Lose Yusuf. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Janji Allah kepada Zakaria. Apa? Janji Allah kepada Zakaria. Nah, beberapa minggu lagi kita akan merayakan hari Natal. Ada dua pertanyaan nih yang akan Lose tanyakan kepada anak-anak. Yang pertama, pada hari Natal, kelahiran siapa yang kita rayakan? Sekali lagi ya, pada hari Natal, kelahiran siapa yang kita rayakan? Betul sekali, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal. Terus yang kedua, untuk apa sebenarnya Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Untuk apa Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus datang ke dunia karena cintanya kepada manusia, sehingga dia mengutus anaknya, Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk datang kepada kita menjadi penebus bagi setiap dosa kita, sehingga kita bisa layak di hadapan Tuhan dan bisa beribadah hari ini kepada Tuhan. Nah, kembali kepada judul dari cerita Lose tadi, yaitu janji Tuhan kepada Zakaria. Nah, siapa sebenarnya mereka? Nah, di daerah perbukitan Yudea tinggallah pasangan yang sangat disenangi oleh tetangganya. Kita bisa lihat di gambar di sebelah ini bahwa Zakaria adalah orang yang dan keluarga yang disukai oleh tetangga-tetangganya. Mengapa? Karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, mereka juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kedua suami istri ini tetapi sudah tua, rambutnya sudah putih, dan mereka belum memiliki anak. Mereka sering berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta supaya dianugerahi oleh Tuhan seorang anak. Tetapi sampai saat itu juga Tuhan belum menjawab doa mereka. Nah, sepertinya sekarang sudah terlambat bagi mereka. Karena kenapa? Seperti yang Lose katakan tadi, mereka sudah tua, rambutnya sudah putih, dan sudah tidak muda lagi. Untuk mendapatkan anak sepertinya tidak mungkin lagi. Nah, mereka ini siapa sebenarnya? Mereka adalah kaum keturunan dari Harun, yaitu keturunan imam. Nah, Bapak Zakaria adalah seorang imam. Adik-adik tahu nggak? Kira-kira apa sih tugas dari seorang imam? Tugas seorang imam salah satunya adalah menjadi pelayan di bait Allah. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Zakaria, Zakaria juga menjadi imam yang melayani di bait Allah. 2 kali setahun
Zakaria pergi ke Yerusalem untuk melakukan tugasnya di Bait Allah. Nah, kemudian tibalah saatnya. Kita lihat pada digambar, Zakaria pergi ke Yerusalem untuk melakukan tugasnya. Di sana ia bertemu dengan imam-imam yang lain yang sama-sama juga melayani di Bait Allah. Mereka menunggu gilirannya, menunggu giliran siapa yang mendapatkan undian untuk melakukan atau melaksanakan tugas sebagai imam waktu itu atau kali itu. Dan ternyata pada hari itu giliran jatuh kepada Zakaria. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Zakaria, anak-anak? Ketika Zakaria mendapatkan tugas itu, Zakaria kemudian masuk ke ruang kudus dan ia mulai menutup pintu yang di belakangnya. Ketika di ruangan itu tidak ada seorang pun yang lain. Hanya Zakaria seorang diri. Tidak ada seorang pun yang ada di ruangan itu kecuali Zakaria. Tempat itu begitu sunyi. Dia seorang diri. Dan kemudian seperti yang sudah dilakukan tadi, ia melaksanakan tugas untuk membakar ukupan atau kemenyan. Sebuah wangi-wangian ketika dibakar akan mengeluarkan asap yang baunya harum sekali. Dan kemudian ketika Zakaria memasukkan ukupan itu ke dalam pinggan, yang terjadi kemudian asap mulai naik. Bau harum mengelilingi ruangan itu. Terus kemudian ketika asap itu mulai naik, yang berada di halaman yang berdoa kepada Tuhan itu juga kemudian melihat ada sebuah tanda bahwa ketika asap naik ke atas itu menandakan doa-doa mereka yang ada di pelataran Bait Allah, yang di halaman Bait Allah, dan juga doa Zakaria yang dinaikkan oleh Zakaria itu juga boleh naik seperti asap ke atas. Artinya Tuhan hadir pada saat itu. Tiba-tiba anak-anak, yang terjadi selanjutnya adalah tampaklah cahaya yang sangat terang bersinar melalui kepulan asap itu. Dan Zakaria memandang ke atas dan melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di samping mezbah. Kemudian malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Hai Zakaria, jangan takut. Jangan takut, Zakaria. Allah sudah mendengar doamu. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamainya Yohanes. Anakmu akan menyiapkan orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Ia akan dikuasai oleh Roh Allah dan banyak orang akan dibimbingnya kembali kepada Tuhan." Terus kemudian mendengar hal itu, apa yang dilakukan Zakaria? Apakah Zakaria sudah percaya dengan janji itu? Atau Zakaria bertanya-tanya dalam hati? Ya, pilihan jatuh kepada yang kedua. Zakaria bertanya-tanya, apakah itu akan mungkin terjadi ya Tuhan? Bagaimana saya tahu bahwa itu akan terjadi? Saya sudah tua dan istri saya juga sudah tua. Kami terlalu tua untuk mempunyai anak. Dan kemudian malaikat itu berkata, "Saya adalah Gabriel. Saya berdiri di hadapan Allah dan dialah yang mengutus saya untuk menyampaikan kabar baik ini kepada kamu. Tetapi karena engkau tidak percaya Zakaria,
maka engkau akan menjadi bisu sampai kemudian janji penggenapan anakmu akan lahir terjadi. Dan apa yang kemudian selanjutnya terjadi? Mulai saat itu Zakaria tidak bisa bicara lagi. Dia mau mengatakan kalimat pun tidak bisa. Bibirnya terkunci sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kalimat apapun, atau dia bisu. Suaranya hilang, tetapi dalam hatinya ia merasakan sukacita yang besar. Karena apa? Karena doanya yang selama ini dia dinaikkan kepada Tuhan akhirnya akan tergenapi. Luar biasa. Kabar baik yang dibawa oleh Gabriel memberikan sukacita kepada hati Zakaria. Sukacita atas penantian selama ini akan hadirnya seorang anak. Dan kemudian di sisi yang lain, banyak orang di halaman bait Allah bertanya-tanya satu dengan yang lain. Oh, tahu nggak kenapa ya Bapak Zakaria kok begitu lama? Apa yang terjadi dengan Bapak Zakaria di dalam ruang kudus? Apakah ada sesuatu yang salah atau bagaimana? Mereka pada khawatir dengan keadaan Imam Zakaria. Tetapi tak lama kemudian Imam Zakaria keluar. Wajahnya berseri-seri, tetapi dia tidak bisa bicara. Ia menunjukkan sebuah tanda ke langit bahwa ada petunjuk dari Tuhan. Ada hal yang Tuhan sampaikan kepadaku, Zakaria, akan berita besar itu. Dan ia menyentuh bibirnya, menunjukkan bahwa ia sekarang bisu, tetapi hatinya bersuka cita. Bisu kenapa anak-anak? Bisu karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Zakaria bahwa akan adanya penggenapan janji itu. Tetapi karena Zakaria minta tanda, apa buktinya ya Tuhan? Maka Tuhan membuat Zakaria bisu. Tetapi itu tidak menghalangi sukacitanya yang lebih besar karena kabar bahwa ia akan memiliki seorang anak. Tak lama kemudian Zakaria menyuruh orang-orang untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan mereka juga bersukacita karena mereka melihat ada mukjizat yang terjadi di dalam sana ketika Imam Zakaria membakar ukupan. Nah, anak-anak, Zakaria pulang ke rumah. Meski ia tidak bisa bicara, tetapi hatinya bersukacita karena janji akan penggenapan seorang anak yang akan lahir dari seorang istri yang namanya Elisabet tadi. Dan ketika disampaikannya kepada istrinya Elisabet, dan ketika Zakaria pulang ke rumah, istrinya terheran-heran. Bapak, apa yang terjadi dengan Bapak? Saya melihat kok Bapak bersuka cita, tetapi sisi yang lain kok saya melihat Bapak gak bisa bicara. Apa yang terjadi? Sang istri bertanya kepada Imam Zakaria. Dan Imam Zakaria karena dia berbisu, tidak bisa ngomong, maka dia mengambil alat tulis dan kemudian dia mulai menulis di sana. Dia katakan di dalam tulisannya bahwa Tuhan telah menjawab doa kita dan kita akan mendapat seorang anak laki-laki yang akan kita namai Yohanes. Karena firman Tuhan berkata demikian. Ia akan mempersiapkan bangsa kita, yaitu bangsa Israel, untuk menyambut Sang Juru Selamat. Membaca tulisan Imam Zakaria, Elisabet riang bukan main. Bersukacita sekali karena ternyata hal yang dirindukan selama ini pun tergenapi. Di hari itu ketika Tuhan telah membukakan pintu bagi kandungan Elisabet. Ia meyakini bahwa apa yang telah dialami oleh Imam Zakaria akan tergenapi di dalam dirinya. Tidak lama kemudian,
mengandunglah Elisabet, istri dari Imam Zakaria tadi. Ia dan suaminya menunggu kelahiran Yohanes yang dijanjikan tadi dengan penuh sukacita. Anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini cerita Lose ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ketika kabar baik datang dari Tuhan akan memberi sukacita kepada kita. Nah, terlebih lagi kita sekarang, anak-anak harus bersukacita. Tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tetapi bersukacita meskipun Natal tahun ini tidak sama seperti Natal tahun-tahun yang lalu. Waktu Tuhan memberikan hadiah dari surga, hadiah itu membawa berkat dan sukacita bagi banyak orang. Tahun ini pun sukacita kita tidak boleh berkurang. Meski sekarang di tengah situasi pandemi COVID-19, kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun lalu. Usaha papa mama kita agak kesusahan, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan tukar kado mungkin seperti tahun-tahun lalu. Kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman di sekolah. Tetapi Lose ingin memberikan kepada kita kabar sekali lagi. Sukacita ini harus kita teruskan kepada setiap anak-anak Tuhan. Justru di tengah situasi ini, kita harus menjadi saksi bahwa kita sudah mendapatkan kabar sukacita itu terlebih dahulu, sehingga kita bisa bersaksi kepada teman-teman kita. Kita mungkin bisa telepon mereka atau video call mereka. Halo temanku, meskipun kita dalam pandemi kita berjauhan, tetapi saya mau katakan Tuhan Yesus mengasihimu dan Dia datang membawa sukacita kepada kita. Kabar itu harus diberikan kepada teman-teman. Nah, anak-anak di rumah juga bisa menjadi berkat buat orang tua. Ketika orang tuanya, mungkin ada orang tua yang belum percaya kepada Tuhan, atau mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah beriman kepada Tuhan, tetapi karena situasi pandemi, hatinya mulai menciut, takut, dan lain sebagainya. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu GKI Pangkal Pinang harus bisa memberi kekuatan kepada keluarga kita dan berkata, di dalam pandemi sekalipun, kabar sukacita Natal tetap kita harus beritakan kepada saudara-saudara. Nah, anak-anak sekalian, di bagian akhir dari renungan Lose menuju perayaan Natal di akhir bulan nanti, Lose harap kita terbuka hati kita. Hati kita sudah siap menyambut kabar sukacita akan lahirnya Yesus sebagai juru selamat dunia. Dan itu yang memberikan kita sukacita seperti yang terjadi terhadap keluarga Imam Zakaria dan Elisabet. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh mendengar cerita-Mu mengenai kabar sukacita yang dialami oleh Imam Zakaria dan Ibu Elisabet. Ketika mereka mendengar kabar sukacita akan mendapatkan seorang anak yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan jalan bagi-Mu, biarlah kami sebagai anak-anak yang telah ada di dalam anugerah Tuhan lebih lagi bersukacita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami boleh merayakan Natal meskipun dalam keadaan yang sederhana sekalipun, tidak mengurangi hati kami untuk boleh menjadi saksi, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, amin anak-anak sekalian. Lose ingatkan sekali lagi kepada kita untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi di YouTube channel GKY Pangkal Pinang. Dan bagi anak-anak yang tidak terlalu sering atau seringkali lupa mengikuti, bisa mengikuti di jam lain dan kita bisa bersama-sama
untuk beribadah di dalam Tuhan. Itu saja dari Lose yang bisa Lose sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa di pertemuan ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.